Harris Kay sangat cemburu pada polisi Vietnam. Mengapa? Diduga Harris, polisi itu naksir Queenie. Aku pulang. Belum Apa itu polisinya polisi ganteng ya En? Polit Vietnam ganteng ya En? no, ganteng tapi Bohong. I don't care. Begitulah cara Queenie membesarkan hati Harris Kui. Dia katakan dia tidak tertarik atau identik tapi Harris Kui terus mencari identitas polisi itu lewat berbagai pertanyaan. Oke Ana. Sudah dulu ya, maaf dulu ya. Oke. Abadi penuh pengorbanan dimanja oleh cinta terus mengayumi. Kuasa cinta ini takkan pernah mudah, menembus kisah tak terikat oleh waktu. Queen berdua jadi satu, melangkah bersama tanpa tahu arah. Cinta yang abadi nyanyikan dengan cinta dalam pelukan ini. Kita berdua bersatu, Queen takkan Lingkungan sekitar akan terpelihara lewat cinta remaja yang terbina dengan baik. Hidup sederhana apa adanya saja, tidak memaksakan hidup mewah di luar kemampuannya. Ta'aruf lewat mancing ikan di lingkungan rumah. Assalamualaikum Kata ta'aruf warahmatullahi sambil membuat konten wabarakatuh. kreatif. Rizki dan jodoh itu datang dari Allah. Manusia cukup berusaha saja seperti Harris Kay dan Queenie ini. Cuplikan sosial eksperimen yang benar-benar ekstrim. Ada seorang wanita cantik seusia Harris Kui dan Queenie memiliki 3 orang anak ditinggal suami. Akhirnya dia bekerja menjual dirinya sendiri dengan penghasilan yang lumayan, sehari semalam bisa 1,5 juta. Kadang-kadang kurang dari itu. Dan akhirnya ketika ditawari sebuah pekerjaan dengan penghasilan 1,5 juta menjadi administrator konten kreator di TikTok atau YouTube, dia keberatan. Karena apa? Karena harus bekerja di luar yang sedang dia lakukan hari ini. Kemudian yang berikutnya lagi, ada 3 wanita. 1 wanita tidak berhijab, 2 wanita yang berhijab. Kelihatan pertahanannya sangat kokoh walaupun digempur dengan rayuan-rayuan yang cukup menarik dengan uang yang 5 juta per orang untuk menjual kegadisannya. Asalnya dia marah, tetapi lama-kelamaan dia luluh dan 3 orang wanita yang 2 berhijab itu 3-tiganya setuju. Sosial eksperimen ini bisa membuka wawasan kaum milenial untuk berpikir cerdas. Mari kita membandingkannya dengan cinta Queenie terhadap Harris Kui yang begitu suci, tapi Harris Kui tak kunjung melamarnya. Padahal mereka sudah matang. Janda muda beranak 3 mungkin perlu jadi bahan kajian. Tanah yang subur dengan hasil pertanian berlimpah, tampaknya tidak seimbang dengan harga handphone merek iPhone, dengan makanan hamburger, ayam berbumbu tepung KFC, dengan minum kopi di Starbucks. Jika penghasilan hanya mengandalkan hasil pertanian tradisional, hanya cukup untuk bikin alat komunikasi berupa kentongan bambu, bikin bangunan dari kayu sengon muda, dengan makanan berupa singkong dan gula merah. Harris Kui Queenie adalah tauladan bagi kaum milenial yang bersahabat dengan kearifan lokal. Mari kita simak dulu penolakan wanita lulusan SMP terhadap tawaran uang 1,5 juta berikut ini. Karena dia sudah dimabuk gaya hidup modern yang tidak bersahabat dengan hasil pertanian tradisi leluhur mereka. Kini ada masyarakat milenial yang hidupnya tergerus budaya asing.
Guru di sekolah sudah tidak lagi mampu sepenuhnya menularkan kearifan lokal daerahnya. Karena apa? Harus sabar ketika sedang ngajar. Kebutuhan ekonomi yang luar biasa. Kemudian video berikutnya lagi, dampak dari tekanan sosial di samping jual diri, kemudian wanita-wanita yang berhijab saja bisa terpengaruh dengan keuangan yang ditawarkan tidak wajar. Kemudian juga hutan-hutan di sini itu banyak yang ditebang, dijual, sehingga alam itu menjadi gundul dan masih banyak lagi. Burung-burung yang ada di sekitar sini, ada burung rangkong, ada burung pemakan ikan, ada berbagai macam jenis burung di sini juga hampir musnah karena ditangkap dengan berbagai macam cara, sehingga burung-burung itu hampir musnah, termasuk burung rangkong. Di sini ada 3 ekor burung rangkong. Dalam bulan-bulan tertentu pulang ke sini, bagaimana cara dia berkembang biak? Ternyata cukup safety, dia masuk ke dalam lubang dan lubang itu tidak bisa dimasuki oleh binatang Kini lain. burung-burung itu hampir musnah karena kebutuhan hidup glamor. Gaya hidup modern manusia yang memaksa hewan itu harus ditangkap dan terbunuh. Hewan itu dijual untuk memenuhi biaya hidup mewah. Luar biasa, tapi ternyata bisa dimusnahkan oleh perilaku manusia karena didesak oleh kebutuhan. Dan burung-burung itu hampir musnah dengan berbagai macam cara, diperangkap, kemudian ditembak, dan masih banyak lagi. Selamat menyaksikan. Koeni dan Haris Kui adalah milenial pekerja keras dari negara yang berbeda. Mereka berdua mengurangi waktu tidur demi mengejar masa depannya yang cerah. Mereka mencintai kearifan lokal seperti berbahasa daerah, sopan santun, menangkap ikan dengan memelihara lingkungan alam, mengutamakan makanan halal, menghindari aurat wanita yang bukan muhrim, dan sebagainya. Ya lumayan lah kak, gaji 1,5 juta juga. Plus, inilah plus amplop merah. Kalian ngeremehin saya ya? Maksudnya? Saya dapat kayak gini sehari bisa. Itu 1,5 juta loh kak. Aku nggak Gratis butuh lagi. uang ini. Makasih ya. Kalau mau bercanda bilang dong. Mulai memecahkan penjara lumpurnya dan bersatu lagi dengan keluarganya. Tradisi ini dilakukan untuk melindungi generasi berikutnya dari ancaman predator. Itu besarnya kira-kira lebih besar daripada ayam jago Bangkok. Paruhnya besar dan adanya di lokasi ini. Karena gaya hidup mewah, semua burung itu musnah ditangkap secara berlebihan demi makanan dan pakaian mewah. Memanggil preman, dia marah karena merasa dilecehkan mau diberi uang gaji bulanan 1,5 juta sebulan bekerja sebagai admin kreator. Karena dia harus membesarkan 3 orang anak yang ditinggal suami. Itulah pentingnya selektif memilih calon suami. Ini pembelajaran dari Kinoi dan Koeni. 2 wanita Vietnam. Banyak dilamar pria tapi tak mudah dia percaya. Sebelum dia uji dulu. Di TikTok, banyak pria yang melamar Kinoi dan Koeni. Namun hanya Haris Kui yang mereka nilai sebagai pria yang layak jadi imam. Kini Koeni yang beruntung dan Kinoi masih berkelana mencari calon imam lainnya. Bagaimana dengan wanita di konten ini? Sangat jauh dari ucapan terima kasih, dia mau diberi pekerjaan malah manggil preman. Udah sempet sih kerja jadi IRT gitu, cuman ya capek banget. Ya kenapa nggak diterusin? Nanti kan kerjaan IRT itu mulia. Iya. Uangnya juga penghasilannya halal. Benar banget. Tapi aku udah nyobain kerjaan kayak gini ya jadi ngerasa lebih baik ini gitu. Tapi sorry. Wanita lulusan SMP ini tidak tahu dampak dari pekerjaannya terhadap kesehatan dan masa depannya. Mari kita simak lagu berikut ini. Dia tidak terima mau diberi pekerjaan halal dengan gaji 1,5 sebulan. Hal itu dianggap sebuah pelecehan. Malah dia manggil preman untuk mengusir orang baik yang mau menolongnya. Kita malam hidup penuh cobaan.
Diberi pekerjaan tapi merasa dilecehkan, berkata sebagai yang menjijikan. Di luar sana Rumah belum, tapi masih ngontrak sih. Tapi elektronik, motor udah punya. Tapi pendidikan anak, biaya susu Iya. kayak gitu terpenuhi. Iya. Iya tuh Jon, sehari 1 juta Mas Jon, sebulan 20 juta. Tapi kan uangnya nggak halal bro. Iya itu kan udah Ya mau nggak mau itu urusan Tuhan lah, dah. Iya Gimana sih. lagi namanya kerja kayak gini. Teteh pernah ketangkap nggak sama aparat gitu kalau kerja malam kayak gini? Pernah sih waktu itu. Nah itu ya. Nah itu Salah satunya kan itu. resikonya seperti itu salah satunya. Sekarang gini, tetehnya kalau misalnya ketangkep, kan teteh dibawa ke panti sosial 30 hari. Anak-anak gimana coba? masa depan dengan tangan sendiri, dengan tangan sendiri. Mau kita malam hidup penuh cobaan, diberi pekerjaan tapi merasa dilecehkan, berkata sebagai yang menjijikan. Di luar sana